Ya, ini adalah materi yang pertama ya untuk mata kuliah struktur baja 2, yaitu tentang sambungan pada struktur baja atau pada konstruksi baja. Ya, nanti mungkin akan disampaikan beberapa alat sambung yang biasa digunakan pada struktur baja atau pada konstruksi baja. Ya, mungkin nanti yang pertama adalah alat sambung baut ya, atau bolt. Kemudian yang kedua adalah alat sambung las atau welding ya. Ya, kita mulai dengan alat sambung yang pertama, yaitu alat sambung baut ya. Mungkin istilah baut ya tidak asing lagi bagi Anda semua ya, karena ini hampir dalam setiap kehidupan sehari-hari ini Anda sering menemukan ya benda yang dinamakan dengan baut ya. Apa itu baut? Jadi baut definisinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi alat sambung dengan batang bulat ya, kemudian dia biasanya berulir ya atau selalu berulir ya, salah satu ujungnya, kemudian dia berbentuk kepala baut ya. Ini kepala baut ini umumnya berbentuk segi enam ya atau heksagonal ya. Kemudian di ujung yang lain ini biasanya dipasangin dengan suatu mur ya atau cincin ya, atau juga ada yang menyebut dengan istilah pengunci seperti itu ya. Ya, baut untuk sambungan baja ya, itu bentuk ulirnya pada umumnya berupa ulir segitiga atau ulir tajam ya, sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai baut pengikat ya. Kemudian ulir ini ada juga yang bentuknya segi empat ya atau ulir tumpul ya, ini umumnya digunakan untuk baut-baut penggerak ya atau pemindah tenaga ya, misalkan pada alat dongkrak ya atau alat-alat permesinan yang lain. Ya, itu untuk baut dengan ulir segi empat atau tumpul ya. Ini kurang lebih ya penampakan atau bentuk daripada baut dan bagian-bagiannya ya. Jadi di sini ada kepala baut pada ujungnya, ini yang disebut dengan mur ya atau pengunci ya. Kepala baut ya tadi selain berbentuk segi enam ya atau heksagonal ya, juga ada yang berbentuk segi empat, kurang lebihnya seperti. Tapi yang paling sering kita jumpai adalah kepala baut yang bentuknya segi enam atau heksagonal ya. Ya, ini kurang lebih ya kalau di sebutkan bagian-bagiannya ya. Jadi di sini ada bagian yang berulir ya, bagian yang berulir itu ada juga yang dari ujung sampai dengan kepala baut ya. Ini kebetulan yang ada gambar di sini adalah ulirnya sebagian seperti itu ya. Ya, inilah kurang lebih bentuk daripada baut ya yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari ya. Kemudian baut itu nanti terdiri dari beberapa jenis ya. Jadi sebagai alat sambung dalam struktur baja nanti ini berdasarkan materialnya atau mutu ya daripada bajanya ya. Jadi nanti ada baut biasa ya. Baut biasa ini sering juga disebut dengan unfinished bolt ya atau baut mutu normal ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah baut hitam ya. Ini mungkin baut hitam ini kenapa disebut baut hitam karena penampilannya hitam seperti itu ya. Kemudian baut ini oleh ASTM ya itu dikelompokkan dalam tipe, ada yang mengelompokkan menjadi tipe A307 ya. Ini terbuat dari baja karbon rendah ya. Anda ingat lagi kemarin di struktur baja 1 ya bahwa baja itu terdiri, khususnya baja karbon ya, terdiri dari berbagai macam ya, ada baja karbon rendah, karbon sedang, dan karbon tinggi seperti itu ya. Kemudian baut biasa ya atau unfinished bolt ini mempunyai toleransi yang cukup besar ya di dalam dimensi leher ya dan ulirnya. Ini biasanya toleransinya atau kelonggarannya sekitar 1 mm ya, sehingga nanti di sini kuat rencana baut biasa ini agak rendah seperti itu karena ini toleransinya cukup besar ya, sekitar 1 mm ya. Kemudian baut mutu normal yaitu nanti cara pemasangannya itu dengan cara dipasang kencang tangan ya
tanpa adanya tarik awal. Ya, ini istilah tarik awal nanti akan kita dapatkan pada baut mutu tinggi seperti itu ya. Kemudian nanti kalau misalkan menggunakan baut biasa, nanti tipe sambungannya merupakan tipe tumpuk ya. Nanti akan saya sampaikan juga jenis-jenis tipe sambungan ya selain tipe tumpuk ya. Kemudian baut biasa atau baut A307 itu umumnya digunakan pada struktur-struktur yang ringan ya, atau bebannya itu ringan ya. Kemudian biasanya bebannya bukan merupakan beban dinamik ya, tapi merupakan beban statik ya. Ini misalkan digunakan pada elemen sekunder, misalkan pada pemasangan cording ya. Kemudian rangka ya, rangka yang sifatnya tidak memikul beban ya, dan lain-lain. Ini adalah untuk baut biasa ya atau baut normal ya. Kemudian yang kedua ini ada istilah baut mutu tinggi ya. Ini sering juga disebut dengan istilah baut pas ya. Baut mutu tinggi yang berdasarkan ASTM itu nanti dikelompokkan atau digolongkan ke dalam dua jenis ya. Ada tipe A325, kemudian ada tipe A490. Untuk baut A325 itu biasanya terbuat dari baja karbon medium ya, yang dipanaskan ya, kemudian biasanya memiliki kuat leleh ya atau FC ya antara 560 sampai dengan 630 megapascal ya. Kemudian untuk baut yang A490 ini biasanya terbuat dari baja paduan ya yang dipanaskan, kemudian ini kuat lelehnya ya atau nilai Fv-nya lebih besar daripada baut A325 yaitu sekitar 790 sampai dengan 900 megapascal. Ya. Nah, kemudian sekarang toleransinya ya atau kelonggarannya ya, tadi kalau pada baut biasa ya itu kelonggarannya sekitar 1 mm ya, di sini untuk baut mutu tinggi itu biasanya kelonggarannya lebih kecil ya. Di sini baut itu nanti antara diameternya dengan diameter lubangnya itu relatif pas ya, karena kelonggarannya cuma 0,1 ya atau lebih kecil daripada 0,1 mm seperti itu ya. Kemudian tentang pemasangan ya, kalau tadi baut mutu biasa itu pemasangannya dengan menggunakan tangan biasa atau kencang tangan ya, tapi kalau baut mutu tinggi ya itu pemasangannya mula-mula itu dilakukan dengan kencang tangan ya atau dengan menggunakan tangan ya. Kemudian ya setelah kencang tangan diikuti dengan menggunakan kunci torsi. Ya, ini biasanya kunci torsinya terlebih dahulu dikalibrasi ya, sehingga nanti setelah menggunakan kunci torsi nanti akan menghasilkan suatu putaran yang cukup kuat ya setelah dikencangkan dengan tangan seperti itu. Kemudian baut mutu tinggi itu biasanya dipakai pada konstruksi-konstruksi berat ya atau suatu konstruksi yang bebannya berat ya atau berupa beban bolak-balik ya atau siklik seperti itu, misalkan pada konstruksi jembatan ya, itu biasanya untuk konstruksi jembatan itu biasanya menggunakan baut mutu tinggi. Ya, ini adalah suatu ilustrasi ya cara mengencangkan baut ya dengan menggunakan tangan ya. Jadi ini ada kunci pasnya ya, ini biasanya untuk mengencangkannya kita putar searah dengan jarum jam. Ya, untuk sambungan baut mutu tinggi nanti itu mengandalkan gaya tarik awal ya, itu yang diperoleh dari pengencangan awal dan istilahnya nanti itu disebut dengan proof load istilahnya ya. Lah besarnya proof load itu kalau disajikan dalam persamaan matematisnya itu sama dengan luas daerah tegangan tarik ya yang kita beri notasi AS ya, kemudian dikalikan dengan proof stress ya. Apa itu proof stress? Proof stress adalah besarnya kuat leleh daripada baut ya. Jadi misalkan kalau baut mutu tinggi A325 ya itu nanti proof stress-nya adalah 70%-nya ya dari kuat tarik baut atau FU-nya seperti itu ya. Kemudian kalau baut yang mutu A4990 ya nanti proof stress-nya ya itu sekitar 80% daripada nilai kuat tariknya atau nilai FU-nya seperti itu.
Ya, sekarang AS ya, AS adalah luas daerah tegangan tarik, yaitu bisa kita hitung dengan persamaan ini ya. Jadi P per 4 dikalikan D ya, D kurangi sekian per N dikalikan dengan kuadrat ya. Ini adalah merupakan rumus dasarnya adalah luas daripada lingkaran ya. Kalau luas lingkaran biasa itu kan 1/4